Oke, baik. Eh, saya mohon maaf, perkuliahan hari ini banyak bertumpuk dengan kegiatan lain. Jadi saya membuat strategi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran basisnya diskusi. Diskusinya bukan diskusi kelas, tapi diskusi kelompok. Seperti yang saya sudah minta di grup WhatsApp, saya meminta Anda masing-masing membuat setiap satu kelas dibagi dua kelompok. Penanggung jawab kelas membuatkan kelompoknya, kemudian jadi total nanti ada 6 kelompok. Si 6 kelompok ini kemudian membuat link Zoom masing-masing. Jadi setiap kelompok membuat link Zoom masing-masing. Kemudian setiap kelompok memilih satu perusahaan. Perusahaannya apa saja boleh, tetapi tidak boleh ada satu kelompok yang sama dengan kelompok lain. Jadi setiap kelompok harus berbeda perusahaannya. Kemudian nanti berarti akan ada 6 kelompok dengan 6 perusahaan yang berbeda untuk didiskusikan. Baik, kemudian apa yang harus didiskusikan? Yang harus didiskusikan adalah buatlah riset tentang perusahaan itu dalam waktu yang tersedia, kurang lebih 2,5 jam itu. Buatlah riset tentang perusahaan itu dan bagaimana perusahaan itu melakukan kebijakan penggalangan pendanaan jangka panjang. Jadi cek satu perusahaan bagaimana mereka melakukan penggalangan pendanaan jangka panjang perusahaannya. Fokuskan pada ekuitas, bukan obligasi. Jadi fokuskan pada ekuitas, bukan obligasi, tetapi bukan berarti tidak boleh bicara obligasi. Mau bicara obligasi boleh, tetapi usahakan fokus pada ekuitas. Kalau misalkan sangat terpaksa, boleh. Kemudian laporan diskusi kelompok itu dikumpulkan berupa makalah. Makalahnya berisi 3 halaman maksimum. Jadi bolehkah 1 halaman? Boleh. Bolehkah 2 halaman? Boleh. Tetapi maksimum 3 halaman. Lebih dari 3 halaman tidak diizinkan. Isinya adalah kombinasi narasi dan infografik. Jadi jelaskan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu dalam mereka berupaya menggalang pendanaan jangka panjang dalam bentuk ekuitas selama berapa tahun terakhir terserah. Apakah mau setahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini, atau 5 tahun terakhir ini. Yang penting Anda harus punya data tentang perusahaan itu, tentang bagaimana mereka melakukan penggalangan pendanaan jangka panjang. Kemudian apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah seperti yang saya tuliskan di dalam PPT saya ini. Pertama, berapa banyak modal yang harus dikumpulkan setiap tahun. Jadi perusahaan ini harus mengumpulkan modal berapa setiap tahun. Dari mana Anda bisa mendapatkan berita ini? Anda bisa dapat berita dari website perusahaan, bisa dapat berita dari koran-koran bisnis online, atau dari mana saja terserah. Tetapi Anda harus punya bayangan tentang perusahaan itu. Mereka butuh dana berapa, butuh modal berapa setiap tahun, dan kemudian apakah dana ini kemudian dinaikkan secara eksternal. Jadi apakah mereka menaikkan kebutuhan dananya itu dengan cara eksternal, bukan menggunakan laba ditahan. Artinya kan pendanaan itu kan ada 2 tuh, internal, eksternal. Nah, mereka memilih apa? Apakah mereka menaikkan pengumpulan eksternal secara bertahap atau apa gitu. Kemudian saya berharap Anda juga mencari tahu berapa banyak eksternal yang harus dikumpulkan melalui pinjaman bank, perantara, pokoknya bagaimana cara mereka memenuhi eksternal itu. Kemudian kalau mereka kemudian mengambil pendanaan eksternal, jelaskan apakah mereka mendapatkannya dari saham biasa, saham preference, atau obligasi. Yang penting Anda menjelaskan bagaimana proporsinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Sampai sini ada pertanyaan? Untuk pembuatan laporannya, Pak, itu per kelompok satu atau Per kelompok, per masing? 1. Oh. Oke, jadi Anda mengumpulkan laporannya, laporan kelompok 24 jam dari hari ini, berarti besok, paling lambat, hanya 3 halaman. Tetapi 3 halaman itu harus menggambarkan 4 pertanyaan tadi itu. Ada pertanyaan lain? Untuk nama kelompoknya dikirim ke WA grup itu dalam bentuk ketik. Oke, di WA grup, penanggung jawab kelas membagi rata jumlah peserta. Misalkan, kelas A jumlahnya 16 orang, maka bagi 88. Kelas B misalkan jumlahnya 40, maka bagi 20-20. Penanggung jawab kelas yang berhak menentukan siapa ada di mana. Supaya tidak ada protes-protes, penanggung jawab kelas yang memutuskan. Kemudian nanti setiap kelompok silahkan memilih ketua kelompok masing-masing atau penanggung jawab kelompok masing-masing. Ada lagi pertanyaan, Fit? Sudah cukup, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada? Nah, oke, penanggung jawab kelas A siapa? Ada di sini nggak? Halo, penanggung jawab kelas A? Penanggung jawab kelas B? Kelas pagi, monggo. Kelas B, Kifa. Terus kelas C? Kami, Pak. Kelas C, Ami. Kelas A siapa? Saya, Pak. Oke, komplit ya. Kelas A, kelas B, kelas C sudah ada. Tolong sesegera mungkin di-upload di grup bagaimana pembagian kelompoknya menjadi 2 grup yang jumlahnya usahakan sama rata. Jangan memandang komposisi kepintaran, asal usul, nggak ada. Pokoknya bagi rata tanpa memandang apapun. Jadi pengambilannya acak. Paham ya, Kifa? Man? Ami? Ya, Pak. Saya kira cukup penjelasan saya. Silahkan berdiskusi di zamannya masing-masing. Tetapi jika Anda akan berdiskusi di luar jamnya masing-masing juga terserah. Mohon nanti dilaporkan link Zoom yang digunakan di WA Group. Jadi misalkan kelas A, kelompok 1, link Zoom-nya apa, siapa orangnya. Kelas B, link Zoom-nya apa, siapa orangnya. Begitu dan seterusnya sampai kelas C ya. Ada pertanyaan lagi? Yeni, ada pertanyaan nggak Yeni? Siapa? Oke, gimana? Jam 12 besok. Oke. Ada lagi? Emi, nggak ada pertanyaan, Mi? Nggak ada, Pak. Baik, selamat berdiskusi. Semoga Anda mulai terbiasa bekerja dalam kecepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.